Ini adalah kuote menarik dari Imam Abu Hanifah, merupakan pendiri dari mazhab fikih Hanafi. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fikih berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian, taharah, salat dan seterusnya. Carilah ilmu terlebih dahulu, kemudian setelah punya ilmu kumpulkanlah harta benda dari jalan yang halal, lalu menikahlah. Jika engkau mencari harta benda di tengah-tengah waktumu mencari ilmu, maka engkau akan lemah di dalam mendapatkan ilmu karena harta benda selalu mengajakmu untuk terus berniaga dengan orang-orang sekitarmu dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga wanita sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Jika itu yang terjadi maka waktumu akan tersia-siakan, dan engkau akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan menjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu maka engkau akan sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan mereka dan engkau meninggalkan ilmu di usia mudamu. Iman tidak meningkat, iman juga tidak berkurang, karena penurunan di dalamnya akan menjadi tidak percaya. Zuhud itu bukanlah ketiadaan harta, tetapi mengosongkan hati daripadanya. Dahulukan mencari ilmu saat engkau masih muda ketika hati dan perasaanmu masih kosong dari kesibukan lain, lalu setelah itu carilah harta hingga ia terkumpul padamu. Jika engkau sudah mempunyai harta maka bolehlah engkau memikirkan untuk segera menikah. Pelajarilah adab budi pekerti sebelum mempelajari suatu ilmu. Setiap kali aku salat, aku selalu mendoakan guruku selamat dan semua guru serta muridku. Sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh, barang siapa yang menaikinya maka ia akan selamat, barang siapa menyelisihinya maka ia akan tenggelam. Orang beriman itu bagaikan mutiara, dimanapun dia berada keindahan selalu ada dalam dirinya. Ilmu itu bukan sekadar banyak menghafal riwayat, namun ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan pada hati seorang hamba. Jangan biarkan orang yang menyesatkan masuk ke telingamu, kamu tidak tahu seperti apa masalah yang bisa muncul di dalam dirimu. Memakan garam dengan roti adalah sudah termasuk memenuhi keinginan syahwat. Orang yang biasa saja menerima kelapangan rezeki maka akan biasa pula saat itu mempunyai hutang. Janganlah engkau terburu-buru untuk menikah kecuali setelah engkau tahu bahwasanya engkau sudah mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan istrimu. Setiap hutang yang menarik kemanfaatan dari orang yang terhutang maka itu adalah riba. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu, dan pada hari kiamat kelak kamu akan ditanya tentangnya, maka perhatikanlah dari siapa kamu mengambilnya. Berusahalah untuk selalu berada di sekeliling orang yang memotivasi kamu ke arah yang positif. Hasad adalah seseorang yang berangan-angan akan hilangnya nikmat dari saudaranya, baik nikmat agama ataupun dunia. Jika seorang hakim itu melakukan korupsi, maka ia sesungguhnya telah berhenti dari jabatannya itu meskipun ia tidak diberhentikan oleh sang penguasa. Tidak diperbolehkan seorang hakim meninggalkan tugasnya memberi putusan hukum lebih dari 1 tahun karena bila itu dilakukan maka kecerdasannya akan hilang. Seseorang dikatakan dewasa adalah apabila ia tidak balik menyakiti ketika ia disakiti, justru dia mencoba untuk memahami situasi orang yang menyakitinya tersebut. Patuhi ayahmu, dan jangan melanggar ibumu. Sesungguhnya ketika seorang pria mulai memuji dirinya sendiri maka kehormatannya akan meninggalkannya. Ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. 1. Orang bodoh yang nyata kebodohannya. 2. Syahibu hawa pengikut hawa nafsu yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. 3. Orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. 4. Yang tidak mengetahui hadits yang ia sampaikan. Pengetahuan tidak datang tetapi Anda harus mencarinya, bukan ilmu yang harus datang kepadamu tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Merendahkan orang lain dari berbagai sisi takkan membuat orang yang merendahkan lebih tinggi daripada mereka yang direndahkan. Siapa yang ingin memiliki hati yang terbuka maka biarkanlah amal kebaikan yang ia lakukan sembunyi-bunyi lebih baik daripada amal kebaikan yang tampak. Andai saja ada seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai seperti sebatang tiang yang berdiri tegak, tapi dia tidak tahu apa yang masuk dalam perutnya itu barang halal atau barang haram, maka ibadahnya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menyimak kuote dari Imam Abu Hanifah, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe jika Anda suka, tinggalkan komentar Anda di bawah, jika ada yang perlu saya perbaiki. Semoga hari Anda menyenangkan, dan see you next video.